Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillah alladhi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدنا محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور وبعد. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, guru kita bersama Guru Zaini, dan begitu pula sahibul bait akhina fillah walillah Muhammad Samman beserta seluruh keluarganya dan seluruh hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga guru kita dan sahibul bait beserta semua yang hadir senantiasa di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat-hajatnya, diberikan sehat wal afiat di dalam jasmani dan rohaninya, dan semoga setiap yang susah di dalam hidupnya menjadi mudah, disertai dengan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana di pagi menjelang siang ini kita bersama-sama berada di dalam sebuah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkumpulan yang di situ Allah perintahkan para malaikatnya untuk duduk bersama mengaminkan doa dan setiap harapan mereka yang berada di dalamnya. Di dalam sebuah hadis di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul suatu kelompok di mana di situ mereka sedang berzikir mengingat Allah, di situ mereka mempelajari dan mengkaji ilmunya Rasulullah, kecuali Allah turunkan kepada mereka yaitu as-sakinah, ketenangan, dan bahkan haffaz alaihimul malaikah, para malaikat meliputi mereka, para malaikat berkumpul bersama mereka, dan kehadiran malaikat itu pian mengaminkan doa-doa pian sabarataan. Apa yang pian minta di hari ini, apa yang pian inginkan di hari ini, maka yang mengaminkannya langsung para malaikat. Kalau sudah para malaikat yang mengaminkan, apakah tidak akan diijabah? Mustahil. Pasti diijabah, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Para malaikat yang mengaminkan. Nah, tapi untungnya bebuhan pian kada melihat kepada para malaikatnya. Kalau pian melihat bahaya, karena pada-padanya minta selfie lawan malaikat.
Pada-padanya sibuk berselfie lawan para malaikat, kada lagi mendengari ceramah, kada lagi mendengari maulid. Kenapa? Hendak supaya viral, karena selfie-nya bukan lagi dengan artis dan lain sebagainya, tapi lawan malaikat. Kita tidak melihat kehadiran para malaikat sekarang, tapi merasakan dengan apa adanya ketentraman, ketenangan di dalam diri kita di saat kita berada di dalam acara semacam ini, ya. Makanya saking tenangnya mun sudah ada di dalam acara maulitankah, sholawatankah, zikirankah, majlisankah, banyak nang mengantuk. Saking tenangnya tuh sampai mengantuk. Nah, bahkan ada nang beristilah mun sudah hadir di dalam acara nang kayak ini hanyar duduk mengangkat tangan, bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Doa guring dibaca guru nang dihiga mendengar kada tersalah kah doanya aja, kada bujur aja. Kenapa jadi nang kayak itu? Aku mun di rumah kada kau guring aja, tapi mun sudah di majelis hanya duduk menguap sudah. Jadi membaca doa guring, tuntung acara Fatihah jernang gurunya, mengangkat ke kepala mata habang, akhirnya berdoa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun guring. Nang kasihan haratan itu malaikat kiapa mencatatnya aja malaikat gini. Doanya salah tempat. Orang di majelis menyimak, mendengar, berniat mudahan kawa ma'amalakan, ada nang saikung doa guring lon, doa bang guring dibaca. Saking apa tenangnya. Bahkan subhanallah, dengan ketenangan yang Allah turunkan di dalam perkumpulan semacam ini, kadada seikung pun nang teringat lawan utangnya. Adalah ibu-ibu nang hadir haratan ni keingatan utang. Kecuali nang mau utangi duduk di higa. Ya. Apalagi nang mau utang ini mulai tadi pina maitihi muha sorang. Lainkah iyakah jenang mau utangi? Iya jua ingin nih. Nang bepada semalam minjam 100 sampai wehne kada terbayar aja lagi. Saking tenangnya kada ada lagi pikiran, beban, masalah, semua senang, semua gembira, semua tenang. Karena apa? Allah menurunkan ketenangan kepada mereka yang hadir pada saat ini. Dan yang lebih daripada itu apa? Wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebut setiap nama mereka yang hadir pada acara semacam ini di hadapan para malaikat. Allah sebut nama kita, hadirin wal hadirat. Allah banggakan kita semua di hadapan para malaikat. Bahkan orang yang berada dalam perkumpulan semacam ini, terlebih lagi memperingati peringatan Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nyatakan, Allah pastikan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka yang sedang berada dalam acara semacam ini, ujar Allah, adalah sekelompok manusia yang tidak akan celaka siapapun yang mau duduk bersama mereka. Yang mau duduk bersama mereka aja kada celaka, apalagi merekanya. Nang mau duduk, nang mau hadir, nang mau membersamai dalam kemuliaan zikir, salawat dan ilmu baginda Muhammad, itu kada celaka, apalagi yang mengadakannya, apalagi yang memikirkannya, apalagi yang mengusahakannya. Maka dari itu beruntung kita di saat ini menjadi orang-orang yang terpanggil mau duduk bersama di dalam peringatan Maulid Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena kita mun hendak hidup berkah,
Lah mun hendak hidup bahagia, tenang, tentram dalam menjalaninya, itu bukan dengan harus memiliki banyak uang, tidak. Bukan dengan memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, tidak. Berapa banyak orang yang punya harta triliunan, pangkat dan jabatan, untuk tidur harus minum obat tidur dulu. Ulun pernah suatu saat dulu acara di PLTU Asam-Asam. Nah, kebetulan dijemput sama mereka, supirnya ini selesai acara berkisah. Ujar nang supir, karena kami dalam acara itu membahas bahwasanya tidak akan ada hati yang tenang hanya dengan banyaknya uang. Tidak akan ada hati yang tenang dengan tingginya pangkat atau jabatan. Akhirnya supir ini berkisah. Ujar supirnya, Habib, dulu ulun ini supirnya bos tambang batubara. Sebelum jadi supir di PLTU Asam-Asam. Waktu itu ulun ini menemani bos itu dari pagi sampai jam 12 malam. Keliling melihat tambangnya, melihat kebun sawitnya dan lain sebagainya. Ketika sampai jam 12 malam ulun antar, ulun langsung bulik. Karena sudah seharian semalaman sampai rumah ini, kada lagi terpikir hendak ke kamar mandi, gosok gigi nang dipikirakan barabah guring mengaruh. Itu aja lagi. Sampai ke rumah teguring. Tiba-tiba jam 2 malam ada yang menelpon. Nangarannya sudah keuyuhan. Cuman sebatas melihat di jam, siapa orang menelpon jam 2 nih? Kada kawakah esok, kada kawakah kena. Jadi harus jam 2 malam menelpon nih, jamnya orang guring. Akhirnya apa? Dibiarkan, kada diangkat. 1, 2, 3 sampai 10 kali panggilan tidak terjawab. Merasa sudah terusik guringnya, sarik ini sangkal siapa gerang yang menelpon. Kada tahu di waktu, kada tahu di jam, menelpon jam 2 malam. Mun menelpon lagi sekali ku angkat ku mamai. Nah, siap dah nih bemamai. Tinggal gasnya aja lagi. Sekali hendak maangkat terlihat bosku. Bang, ini kada kau di mamai. Ngini di mamai pacangan kada begawe sok. Oh mana apa bos nih menelpon 10 kali, ada apa? Lah, akhirnya ditanangakan dulu hati. Sudah tenang, angkat teh. Assalamualaikum bos. Ampih kada jadi bemamai. Waalaikumsalam jarnang bos. Guring kah? Dalam hati ja pangulun menjawab BP pintar pian bosnya teh guring jam 2. Ini guring deh jam 2. Cuman kedua nih pang menjawab nang kayak itu dalam hati aja tadi. Jawaban nang ada, kada bos saya takalap benar ya. Kada bos saya takalap benar ya. Kenapa bos? Ini jer nang bos teh. Aku pas sampai rumah tadi sudah siap guring, hendak guring, mangantuk benar sudah. Sekalinya dapat informasi lah, laut ini cuaca lagi buruk. Kapal tongkang kutuh aman aja kah? Kapal tongkang tuh membawa batu bara tuh nah aman aja kah di tengah laut. Jadi aku terpikirakan kapal tongkang khawatir tenggelam hilang. Aku iya kada kau guring sampai jam 2 nih. Gara-gara kapal tongkang aja guru kada kau guring. Tapi kirakan ke kapal tongkang kada kau guring. Padahal seandainya tuh kapal tongkangnya nih ibarat tenggelam juga karena ombak yang begitu tinggi, seapa ada ruginya? Nangaran hati sudah diikat oleh dunia gara-gara kapal tongkang kada kau guring. Kita ibaratnya jarnang supir nih berkisah. Kurang nyaman apa rumah bos tuh, kamarnya gini luas sebenarnya rumah ulun.
Tilamnya harga nang puluhan juta, AC tuh gin ibaratnya di kamar 2 buting. Liwar nyamannya gasan guring kada kau guring, kenapa? Hati berpikiran. Ada kita jersidin alhamdulillah ibarat tilam gin kapok wara, untung kada bapa pinjit. Yang bapak pinjit gin kawa guring mengaruh. AC kada kamar, kipas angin itu gin rekot bebunyi. Kipas angin bebunyi kau aja guring. Ada nang kadusah barabah, ditilam besandar aja gini bisa teguring lah. Tenang hati. Makanya orang kalau ingin mencari ketenangan hidup itu bukan dengan memperbanyak uang, bukan mencari pangkat dan jabatan, tidak. Allah sudah menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Kata Allah, orang-orang yang beriman hatinya akan merasa tenang dengan mengingat Allah. Ketenangan hati hanya dengan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah serta mengingat segala apa yang dicintai Allah dan Sayyiduna Muhammad. Hanya itu. Carilah ketenangan dengan selain itu, maka tidak akan pernah kita dapatkan, hadirin wal hadirat. Karena ketenangan hanyalah dari Allah yang maha memberikan ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidup dunia maupun akhirah. Makanya dengan hadirnya pian dalam peringatan Maulid Nabi sekarang, itu adalah salah satu cara agar apa? Agar kita bisa meminta kepada Allah, mudahan hidup kita tambah tenang, bahagia dunia wal akhirah. Karena memang sepanjang sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang terhubung tersambung kepada Nabi itu pasti hidupnya tenang, hidupnya baik, hidupnya bahagia. Lihatlah bagaimana ibunda Rasul Sayyidatuna Aminah. Di saat mengandung Nabi, dikatakan apa? Lam tajid lahu thiqalan wala alama. Di saat mengandung Nabi tidak merasakan rasa sakit dan pedihnya mengandung. Bahkan ketika melahirkan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Karena apa? Yang di dalam kandungannya Habibuna Muhammad. Yang beliau kandung adalah rahmatan lil alamin Sayyiduna Muhammad. Sehingga apa? Tidak ada rasa sakitnya dan rasa lelah dan letihnya mengandung dan bahkan di saat melahirkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini Sayyidah Aminah bukti nyata jelas ketika beliau terhubung dengan Nabi, karena ibundanya Nabi mengandung Nabi, Allah muliakan, tidak ada rasa sakit dan susah dalam mengandung dan melahirkan sebagaimana wanita pada umumnya. Dan lihat lagi bagaimana Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Ini Sayyidah Halimah dalam sejarah sirah Nabawi disebutkan sebelum beliau bertemu dengan Nabi, menjaga Nabi, merawat Nabi, hidupnya paling susah, hidupnya paling sakit. Bahkan ketika beliau berangkat dengan beberapa wanita dari kampungnya menuju Makkah Al-Mukarramah untuk mencari anak-anak yang akan disusui oleh mereka, itu Sayyidah Halimah datang dan sampai di kota Mekah terakhir. Karena apa? Beliau punya keledai. Keledai kah kedelai kah? Hewan tuh hewan apa? Nang tunggangan nang halus daripada kuda. Keledai kah kedelai kah? Kalau kedelai. Keledai. Itu Sidin punya keledai pian sudahnya kurus, uyuh, kada bertenaga. Akhirnya apa? Sampai di kota Mekah ini paling akhir. Ketika itu di saat Sayyidah Halimah sampai ke kota Mekah,
semua anak yang akan dirawat dan disusui oleh mereka sudah habis diambil oleh teman-temannya Sayyidah Halimah. Tidak tersisa kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nah, ini sudah kadada lagi kecuali hanya Nabi. Sampai Sayyidah Halimah bertemu dengan ibunda Rasul Sayyidatuna Aminah. Kata Sayyidah Halimah, saya ingin membawa anak ini karena tidak ada lagi yang tersisa. Apa jar Sayyidah Aminah? Saya tidak punya uang untuk membayarmu. Saya hidup dalam kondisi tidak memiliki harta. Kadada duitnya, bahasa kita adalah. Apa jar Sayyidah Halimah? Kada papa. Saya yakin dengan anak ini ketika pertama kali memandangnya Habibuna Muhammad, Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam hidupku. Walaupun ya Sayyidah Halimah, walaupun engkau tidak bisa memberikan apapun kepadaku dengan sebagai upah menjaga dan merawat anakmu kada papa, aku yakin ini anak berbeda. Nah, artinya apa? Mun kita tuh dalam urusan duit perhitungan, ini kadada upah. Sedangkan kekawanan Sayyidah Halimah diupah, ada bayaran. Tapi Sayyidah Halimah yakin ini anak berbeda, ini anak istimewa. Kata Sayyidah Halimah, tidak apa-apa, tidak dibayar, saya akan bawa anak ini. Akhirnya apa? Dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika Nabi berada di pangkuan Sayyidah Halimah dan naik ke atas keledai, keledai yang tadinya lelah, letih, tidak bersemangat, dalam kondisi tidak punya tenaga, di saat Nabi berada di atas tunggangannya menjadi keledai yang berbeda. Keledai itu berubah menjadi bersemangat, lebih hebat. Bahkan apa? Teman-teman Sayyidah Halimah yang sudah jauh meninggalkan Sayyidah Halimah, semuanya disusul oleh keledai Sayyidah Halimah. Kenapa? Di atas pundak keledai itu ada Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad. Ada Nabi, beda. Kada bakal sama. Mun sudah ada Nabi, beda keadaan, tidak akan sama seperti yang ada. Akhirnya bingung ini wanita-wanita teman-teman Sayyidah Halimah. Maka tadi keledainya letih, lelah, tidak bertenaga, kenapa bisa menyusul dan meninggalkan kita? Karena ada Habibuna Muhammad. Sampai di kampung Sayyidah Halimah, nampaklah daripada kebesaran Allah yang ada di dalam diri Habibuna wa Maulana Muhammad, di mana diceritakan bahwasanya Sayyidah Halimah ini punya seekor kambing yang tidak berdaging, kurus kambingnya, bahkan tidak memiliki air susu untuk diminum. Ketika Nabi sudah berumur, sudah bisa berjalan, itu disentuh oleh baginda Muhammad, kambing yang tadi kurus menjadi gemuk. Kambing yang tidak bersusu memiliki air susu karena disentuh Habibuna wa Maulana Muhammad. Bahkan hidupnya Sayyidah Halimah yang dikenal dengan susahnya semenjak Nabi masuk ke dalam kehidupan rumah tangga Sayyidah Halimah, menjadi keluarga yang serba cukup, menjadi keluarga yang selalu gembira, menjadi keluarga yang senang senantiasa karena di dalam rumahnya ada Habibuna Muhammad. Itulah pelajaran gasan kita, mun hendak hidup kita, keluarga, anak keturunan di dalam rumah tangga menjadi keluarga yang berkah, jangan pernah kosong dari ajaran Habibuna Muhammad. Jangan pernah sepi dari sunnah-sunnah Habibuna Muhammad. Kenalkan anak kita, keluarga kita dengan Rasulullah. Kalau ingin hidup bertambah bahagia, senang sentosa, maka apa? Ajak satu rumah tangga kita ini belajar tentang ilmu baginda Muhammad. Bawai orang di rumah tutulak ke pengajian.
bawai orang di rumah tuh beribadah, beramal soleh. Rumah jangan seperti kuburan, sepi, tidak ada ibadah dan ketaatan. Isi rumah kita dengan ajaran Nabi, maka insya Allah itu yang disebut rumahku surgaku, baiti jannati. Kalau seandainya rumah sudah nang di dalam rumah sembahyang kada, beribadah kada, hadir pengajian kada, itu bukan baiti jannati, baiti nari, rumahku nerakaku. Jadi mun hendak pian kita dalam hidup ini rumah tangga menjadi berkah, bahagia, sabarataan semuaan, bawa Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Nah, bagaimana caranya? Ajarannya dihidupkan, sunnah-sunnahnya dikerjakan. Nah, jangan sampai yang di dalam rumah kada sembahyang, jangan sampai. Jangan sampai yang di dalam rumah kada mau hadir pengajian, jangan sampai. Kita nih pian di akhir zaman mun hendak selamat bahagia dunia akhirat, modalnya nang harus dijaga dua nina. Jaga bujur-bujur sampai akhir hayat, husnul khatimah ia akan dapat. Apa? Perhatikan salat. Jaga dengan baik salat ini. Di dalam rumah tangga jangan sampai tidak ada yang salat, harus salat. Orang tua harus memperhatikan salat anaknya. Jangan hanya yang ditanya sudahkah makan, sudahkah belajar. Namun orang tua tidak pernah bertanya kepada anaknya, sudahkah engkau salat? Karena itu adalah pondasi iman, pondasi agama. As-salah imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jangan lagi hanya sibuk memperhatikan kesehatan yang zahir dari anak-anak kita, tapi batinnya sakit karena tidak pernah sholat. Pertahankan sholat dengan baik, jaga sholat dengan baik pian. Kunci hidup baik, sholatnya harus baik. Kunci hidup bahagia, dia harus bahagia dengan sholatnya. Nah, berapa banyak orang dengan sholat biasa, yalah. Ketika mendengar panggilan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hatinya itu kedada rasa bahagia sebagaimana orang datang bawa duit 100 juta. Coba, menurang datang bawa duit 100 juta, oh himong benar, update status setiap hari. Ku habis akan apa leh duit nih, esok nih tuh pulang nang dikuya. Sampai kawan tuh mau melihat status kita. Kalau kita mendengar azan tidak bergembira, bahagia hati sebagaimana kita mendapat uang yang banyak, maka itu adalah tanda cacatnya iman, hadirin. Tanda rusaknya iman. Karena apa? Salat lebih berharga daripada triliunan uang yang ada di dunia. Apapun itu nilainya, baik itu rupiah, dolar dan apapun, lebih berharga salat bagi seorang mukmin. Makanya ada salah seorang sahabat ketika akan dipenggal lehernya oleh orang-orang kufar Quraisy ditanya, apa permintaanmu terakhir sebelum kami penggal lehernya? Apa jawab sahabat ini? Izinkan saya untuk salat menghadap kepada Allah yang Maha Ahad. Permintaan terakhir ulun-ulun hendak sembahyang itu. Akhirnya apa? Dia sholat. Setelah sholat dia relakan dirinya meninggal sebagai seorang pejuang Habibuna Muhammad. Sembahyang. Dan bahkan berapa banyak dan hampir semua orang yang ketika sakaratul maut dan ia ketika hidup tidak pernah menjaga dan memperhatikan salat, yang akan ia harapkan ketika sakarat adalah apa? Mudahan aku kawa sembahyang lagi. Nah, jadi sembahyanglah sebelum berharap untuk sembahyang, cuman kada kawa sembahyang. Nah, sembahyang, salat dijaga. Nah, kalau hendak selamat itu, makanya pertama kali nang dihisab ditanyakan
kepada setiap hamba Allah nanti di hari mahsyar apa? Salat. Itu nang ditakunakan. Kiapa salat? Jadi jaga sembahyang. Walau kita masih banyak dosa, dengan salatlah kita mensucikan diri dari setiap dosa. Itu pertama. Kedua, jangan jauh dari majelis ilmu. Lah, kita di Kalimantan Selatan ini Masya Allah makmur dengan majelis ilmu, makmur dengan alim ulama. Kadang alih mencari pengajian, kada susah payah mencari pengajian. Hendak nang pagi ada, hendak nang menjelang siang ada, hendak yang setelah zuhur ada, habis asar, antara maghrib isya, setelah isya ada. Mencari pengajian di wadah kita nih kadang alih nang alih mencari nang mau hadir. Itu nang alih guru mencari nang mau hadir neng alih. Mencari pengajiannya kadang alih. Kenapa jar ulun mencari nang hadir ngalih? Karena mereka gasan berjalanan ada aja waktu. Gasan bercari makan ada aja waktu. Tapi gasan ke pengajian Masya Allah kada lalu waktunya. Pengajian parak dari rumah tuh seumuran kada suah menulaki duta mall nang jauh di Banjarmasin kawa aja menulaki. Karena memang yahdillah linurihi may yasha. Allah yang memberi cahaya kepada orang-orang yang diinginkannya. Nang kawa hadir ke pengajian hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang diistimewakan. Maka kita mun hendak mulia, istimewa, bernilai di hadapan Allah yang Maha Kuasa, jangan jauh dari majelis ilmu. Hadir. Seandainya pun ada uzur kada kawa, alhamdulillah pengajian sekarang sudah hampir kebanyakan ada live streaming. Dengarkan live streaming, cuman jangan goreng. Sidin gurunya pengajian yang dihiga mengaruh. Live streaming aja. Asa dinyanyiakan ya. Apalagi kipas angin di hadapan hancap benar mengantuk. Pengajian pian jangan ditinggal hadiri. Jangan sampai kena mun sudah terabah di atas tilam kada kau lagi bergerak. Apalagi sudah malaikat Israel di hadapan. Assalamualaikum Israel. Hanyar tak pikir. Ya Allah, hendak aku tolak ke pengajian, hendak aku hadir di pengajian. Ya Israel, sudah kada ada lagi waktunya. Sorry ya. Israel kata jadi selagi sehat, pian ada waktu, ada kesehatan, gunakan hadir pengajian. Nah, paling minim seminggu sekali, itu minim benar bang. Paling minim benar itu seminggu sekali, minim sedang seminggu 3 kali. Karena apa? Hati ini jar para ulama 3 hari tidak diberi asupan ilmu terancam mati. Kayak kita juga 3 hari 3 malam kada makan apa-apa. Kada bang mati guru masuk rumah sakit benar masuk rumah sakitnya juga jangan diimpus, mau diimpus sama aja makan. Biarkan aja. Tuntung tuh datangnya Israel. Kita 3 hari kada makan aja garing, sakit, terancam mati, apalagi hati. Jadi minim yang paling sedang apa? 3 hari 3 kali seminggu hadir pengajian. 3 kali seminggu hadir pengajian. Istiqomah hadir pengajian. Kita saban hari aja ibaratnya makan 3 kali sehari kau aja istiqomah. Masa pengajian kada kau istiqomah? Padahal ini adalah bekal kita untuk selamat di dunia dan di akhirat. Dari karena itulah hadirin hadirat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 ini jika ingin kita selamat hendaknya kita amalkan. Pertama, jagalah salat, dan yang kedua perhatikanlah majlis Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau sudah hidup kita dengan yang 2 ini istiqamah, maka ambil kabar gembira, ia akan meraih husnul khatimah. Jadi jangan sampai
Kita dengan yang dua itu masih malas-malasan, masih senang dalam menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan baik. Harapan kita mudahan Allah membantu kita, Allah menolong kita, Allah menjaga kita, dan Allah selalu membimbing kita dalam jalan kebaikan, jalan kemuliaan, hidup menjadi hamba yang diridhoi Allah, meninggal dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di saat ini yang punya hajat dikabulkan hajatnya, diberikan sehat wal afiat, dan semoga dipermudah dalam setiap urusannya. Dan kita seberataan mendoakan semoga tuan rumah beserta seluruh keluarganya selalu dalam limpahan rahmat kasih sayang Allah, dikabulkan hajat-hajat beliau dan keluarga, diberikan sehat wal afiat untuk beliau dan seluruh keluarga. Dan semoga kita mendoakan bagi beliau dan seluruh keluarga dan kita seberataan dengan berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad semuanya bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa berangkat haji dan umrah dalam keadaan sehat wal afiat, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala hawalaina syaqiyan wala mahruma wa an babika matruda ilahana istajib du'aana wasma' fihi nidaana wa qawi abdanana wa sahih ajsadana washfi mardana warham mautana waghfir jami'a dhunubina waqdi jami'a hajatina hajatad dunya bil maisirah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ulun akhiri, teringat ada satu kisah. Jadi ada dua orang berteman. Nah, hadir pengajian yang satu selalu beralasan ketika dibawai hadir pengajian. Jadi setiap kali dibawai hadir pengajian macam-macam alasannya ini dan itu. Nah, sibuk diantaranya. Ketika itu lah teman yang hadir pengajian ini, yang sering hadir pengajian sudah apa? Sudah jengkel. Nah, ini temannya setiap kali dibawai mesti alasannya ya selalu sibuk, selalu kedada waktu. Akhirnya ketika dibawai tiba-tiba lewat di hadapan rumah temannya yang selalu hadir pengajian ini, dipanggil sini. Ayo kita hadir pengajian. Ujar nang kawan, aku sibuk, aku haur. Langsung pian dipegang tangannya ini. Tangannya temannya dipegang. Ujar nang rajin hadir pengajian, ikam tuh melihatkan di hadapan rumahku tuh apa? Kuburan. Jadi jar nang kawannya nih itu nang di dalam kuburan. Dulu alasannya setiap kali dibawai hadir pengajian pasti sibuk. Mereka itu orang-orang yang selalu berkata kalau sudah diajak kepada kebaikan sibuk, sibuk, sibuk. Sekarang mereka sudah di dalam kubur. Maka kalau kamu selalu beralasan sibuk, ya akhir kamu seperti itu. Siap-siap. Nah, jadi apa? Jangan sampai terlalu sibuk dengan dunia, lupa dengan tempat pertama kita sebelum menuju akhirat, yaitu kubur. Itu yang harus dipersiapkan, itu yang harus diselamatkan. Kubur ini harus jadi taman dari taman surga, kada boleh jadi lobang dari lobang api neraka. Mun hendak jadi taman daripada taman surga, hadir majelis ilmu. Jaga waktu kita hadir di dalam majelis. Minta rela ampun maaf sabarataan terlebih kepada guru, lawan tuan rumah kalau ada salah khilaf dan lawan pian sabarataan. Mudahan samuaan panjang umur, sehat afiat, qabul hajat dunia akhirat, dan selalu bahagia di dunia hingga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.